trennya itu setiap tahun meningkat ya, sampai dengan tahun lalu itu 356 gitu ya, 356 tertinggi kasus HIV-nya. Jadi anak-anak remaja terutama pada saat dia umur SMA kelas 1 misalnya, dan SMA kelas 1 tuh dia dari daerah ya, bukan dari Banda Aceh. Terus kemudian dia sudah mulai mengalami AIDS. Udah kena AIDS bahkan. Selamat datang di Popcorn Dr. Iman Murrahman. Ya. Dokter, ini kita Banda Aceh termasuk mengkhawatirkan nggak sih untuk angka penyebaran HIV/AIDS? Karena katanya sudah mulai menggeser posisi Aceh Utara ataupun Lok Sumawe nih sebagai kota tertinggi. Iya, kalau dibilang mengkhawatirkan, saya pikir mengkhawatirkan ya, karena memang kalau di total dari tahun ini saja misalnya dari 285 kasus tahun ini ya, itu memang sepertiganya itu dari kota Banda Aceh, baru yang lain. Jadi paling tidak dari 285 itu hampir 100-nya itu ada dari kota Banda Aceh. Oke, berarti 100-nya itu didominasi di wilayah kota Banda Aceh. Tapi sebenarnya ini pasiennya pasien yang domisili di Banda Aceh, KTP-nya Banda Aceh atau seperti apa sebenarnya dokter? Kalau yang tahun ini memang 30% ya, 30% yang berKTP Banda Aceh. Jadi sisanya itu dari luar Aceh memang. Oke, dan di debat-debat wali kota sebelumnya, dokter, tahun lalu itu disebutkan juga kalau penyebaran HIV/AIDS ini angkanya ini adalah angka yang akumulatif dari kejadian beberapa tahun yang lalu. Maka terdatalah di tahun ini. Itu betul demikian dokter atau gimana? Sama tadi kan kalau kita lihat dari sisi angka totalnya memang sekarang sudah, karena kita mulai pencatatan tuh dari 2004. Dari 2004, 2005, 2006, 2007 memang trennya itu setiap tahun meningkat ya, sampai dengan tahun lalu itu 356 gitu ya, 356 tertinggi kasus HIV-nya. Jadi dari mulai awalnya hanya 4 dulu, 4, 10, 15, 20 gitu. Sampai tahun lalu itu tertinggi 356. Oh, berarti 2024 angkanya menyentuh 356. Setahun aja. Oh, dalam setahun aja. Ya, jadi totalnya itu kalau tahun ini sudah 285 ya, setahun ini aja. Jadi kalau di total jadinya yang masuk, karena kita kan sudah pencatatan pelaporan lewat online sekarang. Sudah lewat online dan memang base-nya juga sudah base kayak kita sendiri, pendataan semua, karena memang sudah base pakai NIK. Jadi memang totalnya sekarang 2085 kasus HIV. Jadi memang itu sudah kumpulan dari tahun 2004. Baik, berarti sebelum tahun 2004 tidak ada pencatatan terkait dengan kasus HIV/AIDS di Provinsi Aceh? Tidak ada. Bukan berarti tidak ada kasus ya, tapi memang pencatatannya memang belum kita mulai. Karena memang pada saat itu kan kita masih memakai register nasional, masih manual gitu ya. Baru kemudian di tahun-tahun 2012 sepertinya, 2012, 2013-an itu baru mulai pencatatan online menggunakan aplikasi itu. Dan sekarang kan aplikasinya lebih baik lagi, sehingga kemudian yang terakhir ini aplikasinya namanya SIHA 2.1. Jadi SIHA, Sistem Informasi HIV/AIDS. Sistem Informasi HIV/AIDS 2.1. Kalau dulu masih 1.7 gitu ya. Ini kayak mobile apps gitu? Pakai aplikasi, kita bisa pakai mobile apps, bisa juga pakai website gitu. Oke, berarti bisa gampang diakses dokter ya? Ya, tapi memang yang bisa melakukan pencatatan pelaporan itu memang yang tadi seperti disampaikan tadi, memang kalau di Aceh itu ada 114 layanan untuk pendampingan dan juga dukungan serta pengobatan pasien HIV. Maksudnya ini kayak sentra informasi gitu untuk screening orang-orang HIV atau gimana dokter?
Kalau screening itu insya Allah semua puskesmas di seluruh Aceh 366 puskesmas bisa screening. Tapi kalau untuk pengobatan sekaligus juga untuk edukasi kemudian juga konseling itu 114. Di seluruh provinsi Aceh? Di seluruh provinsi Aceh. Tapi memang seluruh kabupaten kota sudah punya. Iya. Dari 23 kabupaten kota itu semua udah punya. Tapi memang layanan terbesar itu ada di Banda Aceh. Ada 21 layanan PDP dari singkatannya ya. Jadi pengobatan, dukungan, pendampingan pasien HIV itu ada 114. Yang paling banyak itu udah 114, 20% ada di Banda Aceh. 21 layanan itu ada rumah sakit, ada puskesmas gitu. Jadi memang nantinya pasien-pasien ini lebih sering mengakses yang memang pusat-pusat layanan yang PDP ini. Dan dari masing-masing pusat layanan itu ada kualitas-kualitasnya nggak dokter? So, kayak ada grade A-nya, grade B-nya, atau tergantung kabupaten kotanya sendiri terkait dengan fasilitasnya? Nggak ada grade ya. Tapi memang kalau dari sisi yang paling, karena memang di awal kan dulu pertama kali layanan HIV di Aceh ada di RSUD ZA memang. Jadi memang untuk pasien-pasien dan juga penderita HIV juga yang paling banyak ke situ, ke RSUD ZA memang yang untuk pengobatan. Iya. Maksudnya kan dengan ada 114 dokter sampaikan tadi, nggak harus melulu orang datang ke Banda Aceh buat berobat gitu kan, ataupun konseling gitu. Ya, tidak. Tapi memang dari kabupaten kota lebih banyak yang berobat kemari, sehingga menjadikan jadinya Banda Aceh ini angkanya tinggi. Oke, baik. Tapi sebenarnya angka yang tinggi di Banda Aceh ini adalah akumulasi dari berbagai kabupaten kota di provinsi Aceh. Bahkan di luar Aceh. Gimana ceritanya nih bahkan di luar Aceh, dokter? Ya tadi kan mereka kan juga ke Banda Aceh ini kan kota yang banyak masuk orang luar jadinya. Jadi pada saat masuk orang luar dan kemudian terdeteksi dan kemudian kita periksa, ya berarti periksanya di sini gitu. Maka kita himpun datanya di sini gitu? Iya, kita himpun datanya di kota Banda Aceh jadinya. Oh, baik. Tapi sebenarnya dokter untuk terkait dengan kenanya HIV ini butuh berapa lama sampai kita betul-betul kayak positif HIV gitu dari terpapar awalnya? Tergantung pemeriksaan karena kan memang biasanya kalau kita mohon maaf nih melakukan hubungan seksual misalnya kan, dan kemudian yang kita lakukan hubungan seksual itu kemudian berpindah virusnya ke kita. Nah pada saat besok atau lusa ya masih biasa aja sih, nggak ada gejala apa-apa, nggak ada merasa seperti virus HIV masuk, nggak ada. Sehat walafiat gitu. Sehat walafiat. Nah itu butuh berapa tahun? Sebulan 2 bulan juga masih biasa aja. Kecuali nanti ada diajak sama teman-teman pas bulan ke-6 misalnya, diajak, yolah kita periksa gitu. Karena mungkin udah ketahuan juga kemarin yang berhubungan itu positif misalnya kan. Nah yuk ya kita tes, nah ternyata positif. Walaupun kita tetap nggak sakit juga. Nanti sakitnya itu biasanya 4 tahun kemudian, 4 tahun, 5 tahun kemudian. Nah biasanya kan orang bakal sadar ketika sakit nih dokter, berarti dia butuh 4 ataupun 5 tahun ataupun 3 tahun tadi ya? Ya, di atas 4 tahun, 5 tahunan baru kok ke batuk pilek ini nggak sembuh ya gitu. Kok sudah diare tapi diarenya nggak sembuh gitu. Jadi sudah minum obat, sudah ini kok nggak sembuh juga. Nah itu baru kemudian, atau kalau ada gusi biasanya, peradangan gusi berdarah terus kemudian meradang, ada jamur di mulut, kok ini nggak sembuh-sembuh gitu. Nah itu mungkin tanda-tanda awal mungkin biasanya, dan memang nantinya baru setelah agak berapa lama baru kemudian kayaknya dulu pernah gimana gitu, ada pernah berhubungan seksual dengan siapa yang beresiko kan. Nah baru kemudian ya coba kita cek. Nah ternyata baru pada saat cek positif. Baik, tapi kalau untuk dari skala nasional dokter ya, provinsi Aceh itu masih terhitung angka yang biasa saja untuk penyebaran HIV/AIDS sendiri atau gimana? Iya, kalau kita kan di Indonesia ini terbagi menjadi 3 regional. Jadi regional yang angkanya di bawah estimasi 15.000, terus 15.000 sampai 40.000 lupa saya. Terus kemudian di atas 40-50.000 gitu. Dan kalau kita memang masih yang di bawah 15.000. Jadi estimasi kita tuh masih seputaran 3.600, 3.700 kasus. Walaupun
Tadi kan saya sampaikan kasus kita yang tercatat online itu baru 2085. Walaupun dari 2085 itu yang pengobatan itu yang memang sudah mulai pengobatan itu 1.300 ya. Oke, tapi jadi ada trennya naik terus setiap tahunnya dokter ya? Ya, trennya naik terus, dan kalau kita lihat per bulan yang kecil itu hanya beberapa bulan saja yang kasusnya itu di bawah 20 kasus. Jadi kalau kita hitung-hitung, kalau tahun lalu itu 356, berarti hampir setiap hari satu kasus itu. Oke. Karena kita kan punya 365 hari setahun kan. Iya. Ya, Kalau mau dibagi setiap hari berarti ada satu kasus HIV di Provinsi Aceh. Iya. Wow, itu lumayan juga tuh dokter ya. Kayak kita lagi ngobrol-ngobrol gini sudah ada satu orang. Sudah satu orang. Oke, itu mengkhawatirkan sebenarnya dokter. Kalau kita lihat gitu ya. Nah, sebenarnya kan orang mungkin masih banyak belum paham. Walaupun dari dulu SMA dokter ya. Ada aja tuh seminar-seminar yang manggilin kita kayak ini HIV, ini AIDS. Tapi mungkin masih ada orang yang belum tahu. Sebenarnya HIV itu apa, AIDS itu apa dokter? Nah kalau HIV kan virusnya ya. Kayak kita kena flu berarti kan virusnya virus influenza. Iya. Kalau misalnya kita kena hepatitis, itu berarti virusnya virus hepatitis. Baik. Kalau kita kena HIV berarti yang namanya virus berarti virusnya HIV. Dan virus kan memang masuknya ke tubuh kita juga bermacam-macam. Iya. Nggak bisa juga kita samain antara virus influenza dengan virus HIV kan. Betul. Karena jalurnya beda. Iya. Screeningnya juga beda nanti kan begitu tes kan. Kalau influenza masuknya ya lewat udara, lewat mulut kan. Kalau misalnya virus HIV sama kayak hepatitis lewat darah. Lewat darah. Ya, darah itu 99%. Jadi 95% lah. Sisanya itu baru lewat sperma ya. Nah, jadi memang yang terbanyak dan cara-cara lain. Dan memang terbanyak adalah lewat darah. Sama kayak hepatitis, jadi itu lewat darah. Kalau AIDS itu memang sudah namanya aja acquired immunodeficiency syndrome. Jadi itu penyakit-penyakit yang nantinya menyertai bahwa sudah imunnya itu sudah rendah. Kenapa? Karena virus HIV ini begitu panas masuk tadi kan dia membutuhkan waktu sekitar 3 tahun 4 tahun untuk membunuh yang sel-sel darah putihnya. Jadi sel T, limfosit T-nya itu dia bunuh. Terus kemudian pada saat masuk virus yang lain, tadi flu misalnya atau diare, nah itu nggak bisa dimakan lagi sama limfosit T. Kalau kita nih kena flu, mudah-mudahan dalam 2-3 hari, 4 hari nanti sudah hilang. Kenapa? Karena kita masih punya limfosit T untuk leukosit ya. Sementara pada pasien-pasien atau orang yang sudah masuk HIV, orang dengan HIV itu udah nggak ada lagi limfosit T, udah mati. Sudah dikalahkan oleh si virus HIV ini tadi. Sehingga pada saat nanti ada virus masuk atau terutama misalnya kuman TBC, bukan hanya virus ya, kuman TBC misalnya masuk, udah nggak sembuh-sembuh lagi. Walaupun kita biasanya kalau yang pasien TBC kan bisa sembuh 6 bulan. Nah pasti kalau pasien HIV ini pada saat dia sudah posisinya sudah daya tahan tubuhnya juga udah turun, terus baru ketahuan TBC, nah itu udah berat. Jadi kita harus betul-betul mengobati TBC dan lain-lainnya dulu, baru kemudian minum obat HIV. Oke, baik. Ini cukup mengkhawatirkan karena memang dokter, orang-orang banyak yang mungkin nggak sadar dia udah kena ataupun terpapar HIV gitu, sampai akhirnya dia mulai sadar tuh, kok aku sakit-sakit terus, badan aku kok ngedrop terus, berat badan turun. Ternyata udah kayak stadium akhirnya daripada si AIDS sendiri gitu. Sering nggak nemu kasus kayak gitu dokter? Ada sih 1-2 ada ya, tapi memang tergantung daya tahan. Biasanya kan yang sedihnya sebenarnya sekarang kalau itu terjadi pada anak-anak kita ya. Jadi misalnya dia sudah melakukan hubungan seksual di umur 13 tahun ya. Sorry, 13 tahun dokter? Iya. Angka yang paling muda yang di lapangan yang dokter temukan, usia berapa pasien termuda pengidap HIV? Iya bisa aja berbagai macam ya, bisa ya 11, 12, 13 itu mulai hubungan seksual. Nanti kena HIV-nya itu, kalau sekarang sih angka HIV kita bisa lihat ya, angka HIV itu memang ada yang 1-10 tahun, ada yang 11-20 tahun. Sorry, boleh dikasih lihat nggak slide-nya? Karena Rudy penasaran dokter ya.
kayak yang tadi mungkin kalau 1 sampai 10 tahun ini nggak kayak kebawa dari orang tuanya, misalnya ketika orang tuanya hamil, ya kan terpapar dengan virus HIV gitu dokter, maka dari umur 1 tahun dia udah kena gitu kan. Tapi kalau yang tadi belasan tahun karena hubungan seksual, data yang dokter dapat gitu. Iya, karena hubungan seksual. Dan terutama hubungan seksual laki dengan laki. Nah ini menarik nih. Jadi ternyata yang paling banyak ditemukan untuk di Provinsi Aceh kasus hubungan seksual sesama jenis. Sesama jenis. Itu di provinsi mana paling banyak? Maksudnya di kabupaten kota mana paling banyak dokter? Kalau dilihat dari kasus memang dilihatnya adalah di Banda Aceh sama Lok Sumawe. Sesama jenis tadi? Ya, kalau totalnya memang kita bisa lihat totalnya itu memang itu total 2085 kasus kan tadi. Lanjut aja mungkin. Boleh di next slide selanjutnya. Berarti ada total 2000 kasus. 2085. 2085. Ini kebetulan PowerPoint. Nah ini 2085 ya. Totalnya 2085. Yang jadi, ini ya? HIV-nya 2016, sisanya AIDS. Nah kalau kita lihat trennya kan dari 2004 yang paling sebelah kiri yang sampai kecil ya? Sampai terakhir 2024 lah. Terakhir memang paling belakang 2025 ya. Iya. Tapi yang paling tinggi itu di 2024. Ini yang spiking angkanya kan yang paling tinggi. Iya, yang paling tinggi. Terus yang sebelah kanan itu yang angka tahun ini. Jadi totalnya itu 260 malah. Oke, baik. 260 terus kemudian itu juga belum selesai, masih ada beberapa yang harus kita verifikasi kembali ya, verifikasi kembali itu sampai dengan Oktober. Nah itu kalau kita lihat memang 285 sih tadi angka yang terbaru memang kalau kita lihat, dan memang terus next. Boleh next lagi. Nah yang paling banyak itu laki-laki itu. Yang biru itu laki-laki tuh 80. Ini biru ini laki-laki. 81% dari total kasus kita itu. Berarti yang orange perempuan. Iya. Wow. Baik ini, yang total ini total ya. Sebelah kiri itu 2085. Yang ini 285. Nah, dari 2085 itu 81-nya laki-laki. Terus yang tahun ini dari 285 82%-nya laki-laki. Sebentar dokter, ini laki-laki banyak karena mereka mungkin kita katakan mungkin jajan di luar, selingkuh, ataupun mungkin karena penyimpangan seksual tadi karena berhubungan sesama jenis gitu. Laki. Coba next mungkin. Oke, coba next. Nah, ini sebelah kiri ini ya. Jadi sebelah kiri yang populasi kunci. Oke. Populasi kunci kumulatif itu yang paling tinggi itu. Itu laki. Itu angkanya itu 1000 lebih. Iya. Tadi kan kasusnya 2085 ya. 1000-nya itu adalah laki. 1000 itu sesama jenis ya dokter ya. Iya, jadi 50%-nya itu memang laki. Baik. Dan paling banyak ditemukan tadi kalau yang menurut dokter sampaikan Banda Aceh dan Lok Sumawe. Ya, seputarannya. Jadi Banda Aceh itu kan bisa seputaran berarti Aceh Besar. Iya. Kalau Lok Sumawe berarti bisa seputarannya berarti Aceh Utara. Baik. Nah, di rentan umur berapa paling banyak dokter? Nah, ini ada nih umurnya nih. Umurnya kalau kita lihat umur itu di yang abu-abu ya. 44% itu rentang umur 21 sampai 30. Usia Produktif dokter ya? Umurnya berapa sekarang? 30 enggak? 30 lewat sih dokter. Kenapa 30 aja biar? Oh 30 aja. 44%. Jangan. Yang 35 mah dokter. jadi takut nih. Jadi kebetulan ini krunya Popcorn, habis ini kita screening tes HIV bareng-bareng ya. Nah kalau kumulatif berarti 44% yang abu-abu itu adalah umur rentang umur 21 sampai 30. Oke. Dan kalau yang tahun ini saja berarti itu sekitar 45% sepertinya. 45% itu memang yang umurnya 21 sampai 30. Baik. Yang sebenarnya menakutkan adalah yang oranye. Yang oranye kenapa dokter? Oranye itu total keseluruhan memang hanya berapa ya? Sekitar 8% nggak salah. 8% total keseluruhan. Tapi tahun ini yang oranye itu naik 12%. Nah, oranye itu 11 sampai 20 tahun. 11 sampai 20 tahun ya. Baik. Ini kayak era-era kenakalan remaja gitu dokter ya.
Pakai ini masih belum tahu yang mana yang baik, mana yang Ya, tidak kayak dan gitu. itu lebih banyak ke ikut-ikutan gitu ya. Kayak kita kan biasa kan Gimana konsepnya ikut-ikutan, dokter? ikut-ikutan tuh ada teman-teman juga ikut-ikutan, mungkin bisa jadi berhubungan laki seks laki karena dia nggak tahu mungkin efek bagaimana hubungan laki seks laki, ya udah ikutan misalnya. Atau juga kemudian ada juga yang mungkin disodomi gitu. Angka sodomi tinggi, dokter? Iya, saya nggak tahu yang itu kan Maksudnya yang biasanya terpapar dari HIV sendiri gara-gara, oh dokter saya jadi HIV gara-gara disodomi dulunya. Ada kayak gitu mungkin yang terdata gitu. di tahap awal ada. Oh, banyak atau beberapa saja? Saya nggak tahu persis berapa angkanya, tapi ada. Dan memang biasanya itu di tahap awal ya, di tahap awal. Tapi kan kemudian setelah sering-sering dan kemudian kan juga terus melakukan. Iya. Nah, tapi sebenarnya dokter dari yang data dokter punya tadi, lelaki ini spesifiknya gara-gara hubungan sesama jenis, kalau dilihat mungkin dari ciri-cirinya gitu, apakah mungkin kayak, oh ini gemulai kayak gitu, oh ini mungkin ya bisa dokter elaborasi mungkin? Ya nggak juga sih, ada Oh yang enggak juga, juga. mungkin kayak dia kelihatan normal-normal aja nih orang nih, kayak maco-maco aja nih orang nih, tapi ternyata dia melakukan hubungan sesama jenis dan mengidap HIV kayak gitu. Bisa juga. Bisa juga dokter ya? Jadi memang ada yang gemulai-gemulai, ada juga yang juga biasa-biasa, ada juga. Kebanyakan mereka itu seperti apa dokter? Apakah pekerja profesional, pemerintahan, ataupun mungkin ada profesinya guru ataupun mahasiswa, seperti apa dokter? Kalau sekarang sih udah berbagai macam ya. Oh berbagai macam. Nah, Tapi mayoritas kebanyakan, karena dari laki-laki tadi kan banyak tuh angkanya tuh. Iya. Ada 1000 kan gitu kan. Nah itu rata-rata kan di usia yang 21 sampai 30 tadi kan. Profesi mereka rata-rata itu apa dokter? Banyak juga yang mahasiswa juga ada, Oke. yang dosen juga ada, gitu. Bahkan dosen? Guru juga ada, Oke. banyak sih sebenarnya. Banyak ya. Nah dokter ngelihat ini ada nggak sih hubungannya dengan faktor pendidikan? Kayaknya hampir nggak ada juga ya, karena rata-rata diisi oleh orang-orang yang terdidik nih kan. Kayak tadi ada guru, ada profesi dosen, ada mahasiswa, yang mana mereka melek informasi gitu. Mereka sadar akan informasi kesehatan juga kayak gitu. Atau memang ini kayak penyakit masyarakat aja atau seperti apa dokter? Ya mungkin kita juga bisa ngelihat efek dari media sosial ya juga ya, media sosial, terus kemudian tadi ikut-ikutan ya. Mungkin bahasa anak-anak sekarang FOMO gitu. FOMO gitu. Jadi biar sama-sama ikut-ikutan gitu. Enggak, maksudnya FOMO jangan berbagi penyakit gitu. Kalau ada FOMO bagian bagi-bagi rezeki boleh ikutan. Bagi-bagi ilmu boleh. Tapi kalau bagian penyebaran penyakit kayaknya skip dulu deh. Iya kan? Kan mereka nggak tahu. Ini kan yang penting ikut-ikutan dulu mungkin bisa jadi. Terus kemudian satu lagi adalah mungkin kehilangan sosok ayah juga iya mungkin ya. Karena kan ayah ini udah kebanyakan duduk warung kopi gitu ya. Jadi hilang waktu pada saat dia itu harus bercengkerama dengan anak. Anak juga nggak tahu mau cerita sama siapa kan. Jadi terakhir ceritanya itu contoh misalnya anak-anak yang kita nggak tahu dia ngapain kemana sama siapa. Tiba-tiba sudah diajak sama orang kemana gitu. Tiba-tiba udah ke laut ya, ngapain ke laut. Jadi paling surfing tidak, dong dokter. Iya, tapi kalau anak-anak SMP ngapain coba, anak SMP sering mainnya di kota, di sekolah, di ini. Kok tiba-tiba ke laut misalnya diajak. Belajar surfing. Paling tidak kan itu kita fungsi pengawasan orang tua juga harus ini ya. Iya, harus lebih bisa ngawasin lah ya. Harus bisa ngawasin. Itu yang mungkin juga kekurangan. Karena memang terutama kalau di Banda Aceh berarti kan banyak orang-orang luar. Oke. Jauh dari orang tua kan, terus ngekos gitu. Jadi paling tidak kan mungkin dari sisi perhatian juga masih kurang. Makanya sebenarnya kita juga perlu pendidikan parenting juga sama orang tua, apa yang kira-kira harus mereka ajarkan juga ke anak-anak kan. Iya. Jadi paling tidak ini juga ajarannya termasuk salah satunya adalah kesehatan reproduksi. Ya mungkin bisa jadi mereka dari tingkat SMP SMA, kalau kita bilang nggak tahu sih dengan media sosial sekarang harusnya kan ada. Tapi media sosial kan nggak mainstream ke arah itu.
nggak mainstream ke arah pendidikan kesehatan reproduksi kan nggak ada. Betul, betul. Terutama pada laki-laki nih, kan yang penting mereka gaul dulu nih. Yang bagian mana yang lebih ke arah gaul ya udah ke arah situ. Ya beda antara anak gaul sama digaul itu beda dokter ya. Beda, jadi harus dipahami dulu nih. Dan tadi dokter bilang gitu kan, ini Rod gara-gara mungkin kehilangan sosok ayah. Ini mohon maaf dokter, Rudy pribadi sudah kehilangan ayah sejak kecil gitu. Jadi kayak tsunami itu udah nggak ada ayah lagi. Beberapa kru kita juga sudah yatim sejak kecil gitu kan. Tapi kayaknya hidupnya baik-baik saja gitu dokter. Tidak melakukan hal yang menyimpang misalnya kayak gitu. Tergantung komunitas tadi kan. Komunitasnya. Komunitasnya ke arah mana tuh kan. Iya. Ya pilihan orang berbeda-beda juga gitu. Iya, pilihan orang berbeda-beda. Terus keyakinan beragama juga beda-beda kan. Setuju. Ya, jadi ke arah mana kadang-kadang karena orang tua juga pada sibuk. Ya mungkin dari sisi isian keyakinan beragamanya juga nggak ke arah sana kan, nggak ke arah yang baik. Berarti iman-iman kita masih pada kuat dokter ya. Nah tapi ada nggak sih dokter kasus-kasus yang terjadi di lingkup religius kayak gitu? Misalnya kayak di lingkup keagamaan. Contoh nih, misalnya kayak di kasusnya ada nih Rut di pesantren, kasusnya ada ini Rut di dayah. Ada juga kasus kayak gitu dokter. Ada juga. Di mana? Ya kan saya nggak harus sampaikan tempat. Oke, baik. Ya, maksudnya provinsi, daerah dokter. Daerah mana gitu, boleh nggak dibilang? Iya, pokoknya di Aceh gitu. Oke, berarti ini rahasia, tidak bisa dibilang. Iya. Baik, angkanya mengkhawatirkan atau dokter bilang masih biasa aja Dok? Ya namanya kita fungsinya itu adalah di tempat pendidikan agama Islam. Saya pikir mau satu pun berbahaya. Oke, tapi ada. Kalau boleh dokter ceritain kronologisnya seperti apa? Ya kan sekarang kalau kita pendidikan di Daya, kalau di Aceh bahasanya Daya kan, itu kan pemisahan antara laki-laki dan perempuan. Iya, setuju dokter. Kan cowok-cowok aja gitu, cewek-cewek aja gitu kan. Ya cowok-cowok aja, cewek-cewek aja. Kan itu biasanya yang dari atas senioran ke bawahan itu kan, dia kan biasanya juga akan ada perlakuan khusus gitu ya. Maksudnya dari senior ke junior gitu? Ya. Oke. Contoh kayak apa, ospek gitu atau apa nih dokter? Ya salah satu nanti perlakuannya adalah itu. Pelonco, ospek gitu. Itu tuh apa? Spesifik aja gak apa-apa? Sodomi itu. Menyodomi? Ya. Berarti ini kayak aktivitas rutin yang dilakukan mereka sampai bisa terpapar HIV tadi tuh? Iya. Kan memang bisa jadi 1-2 juga memang sudah ada. Oke. Dan angkanya terus ada gitu dari ranah tadi yang dokter sebutkan? Iya bisa jadi masih ada ya. Iya. Dan Rudy apa ya kayak aduh bingung nih kalau dengar hal kayak gini nih. Dan Rudy berharap itu bukan sebuah tradisi dokter ya. Yang dilanjutkan gak ada habisnya kayak gitu. Kalau memang tadi dari senior ke junior kayak gitu. Dan masih penasaran nih dari kabupaten kota mana. Tapi di Banda Aceh sekarang. Ya, di Aceh. Di Aceh. Oh di Aceh. Mau dibilang juga di mana. Baik, dijaga banget emang rahasianya. Nah ini Rudy menarik ya dokter ya, karena memang agama itu kan harusnya ngejaga kita dari hal-hal kayak gitu ya. Minimal kalau udah dokter bilang tadi kehilangan sosok orang tua, ya agama masih bisa menjadi penyelamat kayak gitu. Tapi ternyata sialnya di lingkup itu juga masih terjadi kecolongan kita akan hal-hal kayak gitu. Ya kan sekarang ya tadi tergantung keimanan masing-masing kan. Makanya kembali ke diri sendiri juga, kembali juga ke orang tua. Jangan juga kemudian setelah pada saat penempatan ke pendidikan ya sudah tidak ada pengawasan kan itu. Baik. Nah jangan sampai kita juga jumawa dokter ya, karena kayak ini gara-gara orang luar nih banyak nih, tapi ternyata mungkin perilaku itu sudah ada sejak dulu kayak gitu. Jangan sampai kita ada perasaan superior kayak gitu dokter, kayak menyalahin ini orang luar nih datanya nih, bukan orang kita. Ya di data itu kan sebenarnya dulu memang yang terbanyak ada orang luar. Jadi kita malah dulu jumawa juga kan. Ternyata kasus kita nih dari Sumatera Utara misalnya kan. Ya kan ya paling dekat tetangga, nyalahin tetangga itu paling enak sebenarnya kan. Padahal sebenarnya orang Sumatera Utara bilang, yang banyak berobat ke Sumatera Utara orang Aceh juga. Itu lucu itu. Sama-sama juga jadi ya kan. Tukar pasien aja berarti. Dulu memang kita kan layanan memang hanya ada yang
besar-besar itu RSUD ZA, RSUD Cud Mutia sama RSUD Langsa. Itu memang layanan yang besar-besar yang memang pasiennya sampai sekarang memang yang paling banyak memang. Tapi sekarang kan sudah ada di seluruh 23 kabupaten kota sehingga tidak hanya bisa diakses di Banda Aceh tapi juga ke seluruh kabupaten kota. Iya. Tapi memang kalau dari sisi domisili itu luar Aceh sekarang sudah masuk ke peringkat 3, 4 gitu. Jadi peringkat pertama itu Aceh Utara, baru kemudian Banda Aceh gitu, baru kemudian luar Aceh atau Aceh Besar malah. Jadi luar Acehnya semakin lama sepertinya semakin sedikit, sementara kita yang di Acehnya yang malah kemudian semakin lama semakin besar. Tapi kan lagi-lagi dokter, HIV ini kan nggak mungkin bisa kita pukul rata semua gara-gara berhubungan seksual kan. Ada banyak faktor gitu. Mungkin kayak dulu tuh ada yang bilang kayak gini, Ruth kalau ke tempat pangkas hati-hati Ruth ya. Tanyain sama abang pangkasnya, silatnya udah diganti belum? Kayak gitu. Nah itu kan virusnya mati ya. Biasanya kalau sudah keluar dari itu sudah kering, darahnya sudah kering ya mati, otomatis mati itu. Enggak harus kena ke matahari. Yang paling ditakutkan sebenarnya adalah yang pertama hubungan seksual. Dan terutama sebenarnya laki karena memang itu yang paling tinggi tuh. Karena yang pertama paling tinggi, yang kedua memang lebih sering terjadi perlukaan. Sering terjadi perlukaan. Jadi kan berdarah gitu kan. Berdarah terus kemudian ada virus yang masuk. Itu kan perdarahan itu biasanya adalah jalur masuknya si virus ini. Iya kan, iya. Malah sebenarnya kalau hubungan laki dengan perempuan malah bisa aja perempuannya nggak kena HIV kan? Iya. Karena kan nggak berdarah. Baik. Tapi kalau misalnya hubungan laki tadi kan lebih sering rentan, terutama kalau memang diawali dengan paksaan. Sodomi tadi gitu dokter. Ya, dan jadi kan lebih cepat penularannya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah transfusi darah. Baik. Jadi hubungannya memang urusan darah nih ceritanya. Misalnya dokter kayak di film-film nih misalnya nih ada suster gitu ataupun perawat lagi periksa tuh kena jarum pasien kayak gitu. Jadinya dia kena HIV juga. Bisa jadi. Oh ada kayak gitu juga. Tapi angka kasusnya kan kecil sangat kecil. Karena kan selama ini sekarang untuk penggunaan jarum suntik, makanya sekarang kalau untuk di Aceh untuk pengguna narkoba suntik misalnya, itu kan sudah jarang ya kita pakai. Putau gitu dokter. Kita pakai jarum suntik ya, punya teman-teman yang lagi pakai narkoba, mana dong jarum suntik? Enggak, karena sekarang beli jarum suntik juga udah murah. Terus di fasilitas pelayanan kesehatan sekali pakai buang, nggak ada lagi yang kayak dulu. Kalau zaman saya masih di rumah sakit dulu pada saat koas, ganti ganti kepala aja, badannya masih punya yang itu ya. Sekarang sudah nggak ada sih, memang sekali pakai udah buang itu, Jadi kalau angka pengguna narkoba suntik sudah jarang. Memang yang penularan tertinggi adalah tadi yang laki sama transfusi darah. Kenapa? Karena biasanya transfusi darah itu kan pada saat pemeriksaan kan kita disaring nih. Saya mau transfusi kan nggak langsung di tempat langsung disaring kan, nggak. Masuk dulu ke PMI-nya, terus kemudian di PMI baru dicek kan. Ya kan. Nah dicek itu biasanya kalau kita sudah 2 bulan, apa paling tidak kita sudah 3 bulan gitu, baru positif. Rudy kirain kayak sebentar, Rudy kan pernah beberapa kali juga donor darah dokter ya. Itu kan ngelewatin berbagai macam screening dari mereka gitu kan. Kalau ya kan nggak diperiksa di situ. Itu kan hanya screening HB misalnya. Hemoglobinnya cukup apa enggak. Kalau laki-laki berarti di atas 11 baru cukup bisa boleh donor darah. Tapi kalau Rudy 9, jangan nih HB-nya kurang misalnya. Iya, betul. Terus tensi gitu. Tensi. Kalau tensinya di bawah 100 nggak boleh. Ini tadi malam pasti begadang gitu kan. Setuju. Terus baru sakit nggak? Iya baru sakit, nggak boleh. Terus ada minum obat nggak? Minum obat nggak tadi malam? Nggak ada, aman. Nggak ada. Kalau flu nggak boleh juga. Kalau lagi sakit pokoknya rata-rata nggak boleh. Terus yang minum obat. Kenapa nggak boleh dokter ya? Kenapa? Kalau tatoan kenapa nggak boleh donor darah ya? Tatoan saya nggak ngerti juga ya. Tapi biasanya nggak ada masalah sih, bisa aja. Aman-aman aja ya. Kirain kalau yang tatoan nggak boleh donor biasanya minum obat lagi konsumsi atau baru selesai operasi biasanya kan. Kayak saya kemarin nih di kantor sebenarnya
mau donor darah kan, cuma begitu yang periksa dokternya itu juga junior dan dia juga kemarin mengunjungi ke rumah sakit kan. Iya. Nah, dia bilang, aduh ini Bang Iman mau donor nih. Nggak boleh. Abang baru operasi nggak boleh. Oh kalau baru operasi juga nggak boleh? Karena kita kan masuk obat gitu, jadi obat-obatannya kan banyak ya. Oke. Nah, itu juga nggak bisa. Nah, jangan membahayakan yang ditransfusi nanti dokter ya? Iya. Nah tapi dokter kalau tadi yang menarik dari PMI tadi tuh, misalnya lagi di screening sama mereka tuh udah siap tadi, backnya udah dapat gitu kan. Dihubungin gak tuh sama yang kayak, ini darah siapa tadi ya? Misalnya darah si Ayub misalnya. Dihubungi gak, Bapak Ayub, selamat malam. Bapak ternyata positif HIV, silakan menghubungi klinik terdekat buat cek lebih lanjut. Kayak gitu gak sih dokter? Dihubungi. Oh dihubungi. Iya. Jadi kok di PMI Banda Aceh kalau gak salah kemarin ada 41 yang positif. Gimana? 41 dari screening PMI aja? Ya kan banyak kan, setahun ini kan bisa sampai ribuan yang donor darah. Iya benar. Yang donor darah kan nggak 100-200. Kami aja nih setiap 3 bulan nih di kantor saya itu setiap kali donor minimal 100-120. Kita kalikan 4 aja baru kantor saya udah sekitar 400-500 kan kantong. Iya. Belum lagi kantor yang lain kan. Jadi kan betul. Itu pasti angkanya sudah di atas 10 ribuan. Iya. Dari 10 ribuan itu kan pasti di screening. Nah tahun ini kemarin yang dari teman-teman itu ada 41 kok gak salah kemarin yang positif HIV. Banda Aceh itu dokter ya? Itu baru PMI Banda Aceh. Baru PMI Banda Aceh. Wow. Ini mengkhawatirkan nih sebenarnya berarti dokter. Itu tugasnya dokter nih dari dinas kesehatan kalau gitu nih buat mantaunya. Oh ya mungkin orang-orang pada lupa nih. Bahwasanya posisi dokter Iman sendiri seperti apa di dinas kesehatan ini? Saya Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dari Dinas Kesehatan Provinsi Aceh. Oke, termasuk membidangi terkait dengan kasus penyebaran HIV AIDS sendiri di Aceh dokter ya? Pokoknya penyakit lah, kalau urusan penyakit yang menular tidak menular tuh di bawahnya saya. Oke, berarti penyakit menular dan tidak menular ya. Kalau yang lagi viral nih ya dokter ya, ini penyakit juga viral ternyata nih. Ada flu Singapura nih. Flu Singapura, kita ke Singapura aja belum udah kena flu Singapura, terutama anak-anak nih yang kena nih. Itu bahasa medisnya nama penyakitnya HFMD ya. Hand, Foot, and Mouth Disease. Jadi biasanya tangan, mulut, kaki kayak itu ada gitu ya, ada kayak tonjolan-tonjolan kecil. Dan biasanya kalau di mulut itu buat kayak sariawan gitu. Jadi biasanya agak sulit untuk minum, sulit untuk makan. Nah itu dan paling sering sebenarnya anak-anak sih. Bukan berarti yang dewasa enggak ya, tapi memang paling sering pada anak-anak. Nah itu sebenarnya mengkhawatirkan kalau memang terutama kalau anak-anak bayi yang nggak bisa minum. Ada anak bayi kena juga gitu dokter? Ada, dan memang rentan karena memang dehidrasi nantinya. Itu sayang sebenarnya. Tapi biasanya dia sebenarnya virus yang sembuh sendiri. Oh iya, nggak kayak HIV gitu kan? Nggak. HIV kan harus betul-betul dipantau secara intens dan diedukasi gitu dokter ya? Dan harus minum obat terus-terusan kan? Oke, berarti ada perilaku-perilaku mungkin dari pengidap HIV ini nggak mau minum obat, kayak aku ngerasa aku udah kuat nih, udah sehat nih, atau kayak denial dia dokter, kayak kayaknya aku nggak butuh nih. Ada karena memang kan mereka juga mungkin nggak tahu juga dapat dari mana, bisa jadi kan. Terus kemudian nggak tahu juga sama siapa dapatnya kan itu kan. Tapi kemudian kok sakit-sakit terus gitu. Nah itu pasti denial di awalnya, pasti denial, saya nggak mungkin lah kena HIV gitu ya. Terus nggak akan mungkin jadi AIDS gitu. Tapi kemudian pada saat itu badan dia udah mulai ngedrop, terus kemudian kurus ya. Terus kemudian mulai lemes. Nah, baru kemudian mungkin baru sadar misalnya. Mungkin belum sampai ke tahap AIDS ya. Jadi tapi dia udah sadar, baru kemudian minum obat. Jadi pada saat setelah minum obat mungkin badannya sudah lebih bagus, sudah lebih bisa bertahan gitu ya. Baik. Tapi Rudy masih ini nih, sambil kita ngobrol tadi Rudy masih kepikiran nih. PMI ada 41 kasus tadi dokter ya. Kayak terakhir SMS yang PMI kirim ke Rudy masih selamat ulang tahun Bapak Rudy. Paling itu nih. Rudy gak berharap tuh tiba-tiba Bapak Rudy mendapatkan ini silakan hubungi klinik terdekat. Wah, agak mengkhawatirkan sebenarnya dokter ya. Ya kan tergantung kitanya itu juga aktivitas kita aktivitasnya kemana. Alhamdulillah gitu. Baik-baik aja sih dokter. Tapi kayak sialnya tuh kayak kita kan nggak tahu ya. Tapi kalau tadi pangkas nggak mungkin ya dokter ya.
Ya, makanya tadi kan masyarakat juga kita sebenarnya harus kasih tahu. HIV itu kan nggak menular lewat pegang tangan gitu. Atau sama-sama nih ini gelas saya terus diminum sama penderita HIV. Jangan minum lagi, udah diminum, nggak ada hubungannya. Nggak kayak gitu dia. Nggak ada. Terus peluk-pelukan ya nggak ada hubungannya. Sampai mohon maaf, kalaupun misalnya sampai pacaran terus cium-ciuman biasa, itu juga nggak ngeluarin sih. Kecuali udah cium-ciuman gigi-gigi berdarah. Sampai berdarah-berdarah gitu. Ya, itu UFC gitu. Oke, baik. Hal kayak gitu dokter ya. Nah itu karena kan masyarakat kadang-kadang kan mohon maaf juga stigmanya juga masih luar biasa. Kita juga bukan yang kita sampai membenci si orangnya juga enggak. Tapi penyakitnya ini yang harus kita musuhi ya. Penyakitnya ini yang kita musuhi. Tapi orangnya kan kita nggak boleh stigma ya. Jadi ini yang juga pada masyarakat kita masih banyak nih stigma. Itu dia itu kena HIV, pasti gini ya. Jadi itu yang stigma itu yang harusnya kita nggak boleh, karena memang penderita itu dia sebenarnya orang yang sudah terkena itu harusnya adalah orang yang memang tetap harus kita sayangi juga. Jadi ayomi juga bareng-bareng kayak kawan kita juga. Iya. Cuman dia udah kena penyakit ini aja gitu. Iya, itu yang harus kita pahami juga. Sehingga jangan dijauhi kan. Orangnya jangan kita jauhi, penyakitnya iya kita jauhi. Tapi orangnya kan nggak kita jauhi. Gitu. Kan nggak ada juga orang tiba-tiba kayak ngerasa udah tersakiti, nggak ada kawan lagi, terus dia bawa jarum nyolok-nyolokin ke setiap orang. Nggak ada juga kayak gitu dokter. Nggak mungkin juga mereka sampai harus seperti itu kan, nggak juga. Tapi memang ada 1-2 yang istilahnya seperti ada juga 1-2 kasus seperti kemarin yang dia dapat HIV dari suaminya misalnya, perempuan nih. Terus kemudian dia suaminya udah meninggal. Nah terus kemudian dia positif HIV kan. Nah kemudian tapi dia dijauhi oleh keluarga. Baik. Sendiri sampai nih dia misalnya tingkat dia buatkan makan aja nggak ada yang makan. Curiga segitunya dokter ya. Padahal kan seperti saya sampaikan tadi kan nggak tertular lewat makanan, nggak ada tertular lewat minuman kan nggak ada. Jadi kan tidak ada juga hubungannya antara dia masak untuk seluruh keluarga dengan kemudian pada saat setelah keluarganya makan semua tertular HIV kan nggak ada. Nggak seliar itu juga dokter ya. Jadi itu juga sebenarnya stigma ini harus kita sayang juga, karena memang dia juga punya anak kan, walaupun anaknya juga mungkin sudah diperiksa itu negatif, tapi paling tidak kan dia sendiri sudah positif dan dia harus minum obat setiap hari ya. Jadi paling tidak yang kalau memang dia nantinya ngedrop dan kemudian dia juga tidak punya siapa keluarga yang bisa dia ini, itu kan juga membuat dia kan ngedrop juga. Iya betul dokter. Nah, jadi jangan menjauhi orangnya ya, tapi kita menjauhi penyakitnya memang. Betul. Angka kan terus naik tiap tahunnya, bahkan kayak dokter bilang tadi tuh, ini lagi kita ngomong Rud, ada 1 orang hari ini yang udah terjangkit HIV kayak gitu. Ada hubungannya nggak sih nih dokter dengan regulasi yang pemerintah daerah kita buat? Kan waktu itu sempat heboh katanya pelarangan penjualan alat kontrasepsi ya, tidak boleh memaparkan di etalase kayak gitu. Ingat nggak dokter waktu itu? Ada hal itu kayak di Banda Aceh ini nggak boleh nih ada dipaparin di etalasenya kayak kondom kayak gitu, alat kontrasepsi nggak boleh kayak gitu. Ada hubungannya nggak sama itu dokter? Kalau dari sisi peningkatan saya pikir memang yang pertama adalah dari yang beresiko sebenarnya, dari yang beresiko seperti kita sampaikan tadi kan, itu kan yang seks lelaki makin besar, makin besar, angka kasusnya juga makin tinggi dan memang mendominasi. Jadi ya memang karena angkanya itu seks lelaki makin tinggi ya, saya pikir yang harusnya kita hindari adalah perilaku seks lelaki. Ini katakanlah dokter sudah tidak tertolong lagi gitu dengan perilaku tersebut, tapi mungkin yang minimal dengan menggunakan kondom tidak terjangkit. Barangkali demikian. Kalau dipikir tidak terjangkit juga enggak ya. Jadi kan pasti juga bisa juga terkena juga. Bahkan setelah menggunakan protection pun masih ada peluang buat kena gitu dokter? Ada juga, peluangnya tetap ada. Jadi kan paling tidak sebenarnya kalau pemakaian itu juga iya perlu juga kita pikir.
salah satu pencegahan juga iya. Tapi saya pikir memang sebenarnya kita harus juga yang mengurangi juga yang angka laki seks laki tadi. Sebenarnya itu yang harus kita harus edukasi ya. Terutama sebenarnya ke yang remaja sih, karena tadi angka remaja kan semakin lama semakin meningkat. Yang harusnya edukasi itu sebenarnya lebih tinggi ke angka yang remaja, sehingga mereka tuh bisa lebih aware. Dan punya sikap gitu dokternya untuk tidak ngelakuin hal demikian. Udah tahu edukasi, oh ternyata ini salah, ini bisa berakibat fatal di kemudian harinya kayak gitu. Oke, menarik dokter. Lain hal dokter terkait dengan di sini disebutkan juga penularan lewat hubungan seks beresiko. Berarti yang dimaksud dengan seks beresiko ini hubungan sama jenis atau apalagi nih? Apa tidak menggunakan protection ataupun kondom atau apa dokter? Ya seperti yang sampaikan tadi ya, itu kan hubungan sesama jenis ya, laki seks laki itu kan beresiko. Terus kemudian juga bahkan kemudian tidak menggunakan itu lagi kan? Iya. Tidak menggunakan pelindung misalnya, tidak menggunakan pelindung itu malah lebih beresiko lagi jadinya. Iya. Ya makanya sebenarnya kita harus sampaikan dulu bagaimana edukasi soal kesehatan reproduksi ya. Jadi dia harus paham dulu bahwa memang alat kelaminnya laki-laki yang ini, alat kelaminnya perempuan yang seperti ini. Perempuan itu punya masa menstruasi seperti ini misalnya. Laki-laki juga punya masa nantinya misalnya untuk ejakulasi misalnya. Nah itu kan sebenarnya harus kita sampaikan di awal. Bagi kita rata-rata kan orang tua masih tabu. Tabu, betul, sangat tabu dokter. Untuk menyampaikan itu kepada anak. Bahkan maaf cakap misalnya untuk melakukan onani gitu. Itu kan sangat tabu misalnya orang tua menyampaikan kepada anak. Orang tuanya tahu. Orang tua saya pikir tahu tapi jarang dibicarakan saja kayak gitu. Bukan hanya jarang, mungkin dia juga merasa nanti anak saya tahu sendiri. Nah, bahayanya itu anak saya tahu sendiri itu dia dapatnya malah dari yang lain dan itu malah bukan yang seharusnya dia tahu. Malah di luar itu yang dia tahu. Tapi berarti lebih baik tahu dari keluarga sendiri gitu. Terutama orang tua. Iya, lebih baik tahu misalnya kalau laki-laki, anak laki-laki lebih banyak boleh tahu dari bapaknya. Ketimbang dia dapat informasi dari yang lain kan. Iya. Nah, ini sebenarnya hal-hal ini yang sama kita juga mungkin biar aja anak kita tahu dari yang lain itu. Misalnya mimpi basah. Itu kan harusnya orang-orang tua kita di Aceh menyampaikan kepada anaknya. Bagaimana sepertinya mimpi basah itu bentuknya seperti apa. Itu kan benar harus disampaikan. Setuju. Nah sekarang kira-kira untuk anak-anak kita di Aceh ini ada gak disampaikan oleh bapaknya? Sungkan sih dokter. Nah itu dia. Rudi pribadi kan punya anak kecil nih, punya anak laki-laki dokter ya, masih SD kayak gitu. Di usia berapa ya Rudi harus ngomongin hal-hal seksual kayak gini sama dia, edukasi seksual kayak gini sama dia? Harusnya di remaja awal ya, remaja awal itu kan kita hitungannya 12, 13, 14 itu sudah harus dikasih tahu tuh. Kasih tahu karena jangan kan itu ya. Jangan nanti kaget kan. Jangan malah dia taunya dari yang komunitas yang lain misalnya, dari teman-teman yang lain misalnya kan. Atau bahkan dibuat ejakulasi sama yang lain itu. Iya. Nah, berarti tapi Rudi sejauh ini dokternya sudah ngedukasi anak terkait dengan alat kelamin kayak gitu. Ini alat kelamin kita cuman kita sendiri yang boleh kayak gitu. Yang lain tuh nggak boleh pegang. Nah, itu termasuk tadi yang menyentuh kan. Menyentuh. Menyentuh nih siapa yang boleh. Yang kira-kira melihat siapa yang boleh. Nah itu kan harus kita edukasi dengan baik kan. Betul. Mau anak laki-laki, anak perempuan juga seperti itu kan. Nanti kenapa? Karena nanti ya pada saat dia dilakukan seperti itu oleh orang, dia harusnya sudah mulai bertindak kan. Ini orang tua saya bilang nggak boleh nih. Dia tahu itu salah gitu. Dan itu tahu dia salah. Jadi pengetahuan itu kan pasti dari orang tua dia dapatnya, bukan dari yang lain sebenarnya. Iya. Sebelum kita tutup, Rudi mau tanya nih. Pengalaman dokter yang paling miris ngelihat pasien seperti apa ya? Kalau saya dengar dari teman-teman sebenarnya yang paling sedih itu adalah anak-anak remaja, terutama pada saat dia umur SMA kelas 1 misalnya. Dan SMA kelas 1 itu dia dari daerah ya, bukan dari Banda Aceh. Terus kemudian dia sudah mulai mengalami AIDS.
Udah kena Jadi AIDS bahkan? bukan hanya HIV ya, tapi sudah kena AIDS. Oke. Tapi yang jaganya adalah bapak mamanya. Oke. Baik. Dan bapak mamanya dia kan nggak tahu bahwa dia ini dapatnya adalah AIDS-nya itu dari perilaku yang berisikonya si anak. Maksudnya ibu bapaknya nggak tahu dia kena AIDS? Atau dia mengira cuma kayak ini sakit biasa aja gitu? Tapi sakitnya sudah parah gitu. Oh, sudah parah, berarti ibu bapaknya juga udah tahu bahkan? Setelah diceritakan oleh dokternya kan. Wah, berat pasti itu ya buat nerima kenyataan kayak gitu dokter ya. Nah itu makanya kita juga sebenarnya harusnya sebagai orang tua kan sudah bisa dari awal lah kemudian ya. Jadi itu kan yang sudah terjadi nih, ceritanya sudah terjadi kan. Dan pada saat kita melihat orang tuanya, walaupun dengan dia mungkin semarah-marahnya bagaimana, dan dia juga mungkin gak nyangka anaknya bisa sampai seperti itu, tapi dia kan tetap kasihan juga sama anaknya. Iya. Karena posisinya anaknya itu sangat sakit ya. SMA dokternya kelas 1 bahkan ya. Waduh, masih remaja sekali gitu dokter ya. Dan kejadiannya di luar Aceh tapi dibawa rujuk sampai ke ZA waktu itu. Enggak, kejadian sakitnya di sini, di ZA. Oh, udah di ZA bahkan. Oke, baik. Tapi pasien dari luar kota Banda Aceh. Tapi asalnya ya, dan dia memang kan pada saat SMA dia di sini gitu. Oh. Tapi dia dari daerah. Oke, baik. Sekolahnya di sini. Iya. Dan kemudian yang jagain di rumah sakit ya orang tuanya kan. Masih hidup dokter? Pasien tersebut? Masih. Wah, alhamdulillah masih hidup ya. Nah, ini nih mungkin yang orang salah nangkap ya dokter. Katakanlah orang kalau udah kena HIV ataupun AIDS gitu udah nih tinggal waiting list nih kayak gitu nih. Karena kan lagi-lagi soal umur nggak ada yang tahu dan bisa jamin dokter kan. Selain memang Tuhan sendiri kayak gitu. Ada kan orang-orang yang bertahan cukup lama dengan virus HIV dan penyakit AIDS sendiri dokter? Ada. Sampai tua mungkin ya. Jadi sampai tua ada. Selagi dia memang terus. Jadi sekarang juga ada pemeriksaan viral load namanya. Jadi pemeriksaan viral load itu udah memeriksakan seberapa jumlah virusnya si pasien HIV. Okay. Dan itu minimal dia harus periksa itu dalam setahun sekali gitu. Oke. Ada nggak yang orang betul-betul 100% bebas dari HIV AIDS? Tidak ada sih. Oh, tidak Tapi ada. dia memang ambang virusnya itu di bawah angka yang bisa menyebabkan nantinya itu tubuh mengalami daya tahan menurun. Oke. Iya. Jadi selama itu dia terus jaga dengan dia minum obat, maka bisa selama mungkin dia hidup. Baik. Yang penting jangan putus obat aja dokter ya? Ya bisa 60 tahun, 70 tahun. Ya kayak manusia normal pada umumnya. Iya. Iya, baik. Nah, tapi kalau dari status AIDS turun menjadi HIV aja, ada nggak? Ada juga. Oh ada? Ada juga. Kirain kalau udah lompat dari HIV menjadi AIDS udah nggak bisa lagi tuh balik ke HIV. Ada juga, ya. Ada di angka yang mukjizat Allah, ada juga memang karena memang penanganan medisnya bagus. Oh. Jadi kan AIDS itu kan terdiri dari kumpulan banyak sekali penyakit yang sudah kena ya. Dan kemudian penyakitnya itu bisa kita tanggulangi satu persatu sampai sembuh. Yeah. Dengan pemberian terapi yang adekuat misalnya. Baru kemudian kita tambahkan dengan terapi yang obat anti HIV-nya atau ARV-nya, antiretroviral terapinya itu. Lama-lama dia bisa hidup kembali, hidup dengan normal kembali. Oke, baik. Jadi istilahnya dia badannya sudah sangat kurus sekali ya. Terus kemudian badannya berisi. Iya. Bisa sih. Bisa aja sehat. Maksudnya dengan aktivitas normal gitu ya. Balik nge-gym, balik olahraga, balik sepedaan. Ngelakuin hal-hal normal kayak dulunya gitu. Bisa banget dokter ya. Selama tetap dipantau kesehatannya, diminum obatnya kayak gitu dokter ya. Iya. Oke, baik. Nah, apa nih langkah-langkah yang dokter lakuin buat pencegahan terutama buat anak-anak muda? Karena kan tadi dokter concernnya ke anak-anak muda terutama yang hubungan sesama jenis kayak gitu. Apa yang mau dokter sampaikan ke anak-anak muda lewat podcast ini? Ya, yang pertama adalah memang dari sisi pendidikan ya. Pendidikan itu kan kalau kita lihat tadi angkanya yang 11 sampai 20 tahun itu sekarang sudah mulai 12%, 13%. Nah, saya pikir karena itu
umur sekitar 17-18 yang positif, kita hitung-hitung 4-5 tahun ke bawah, berarti sebenarnya sejak SMP dia sudah melakukan hubungan seksual laki-laki dengan laki-laki. Baik. Nah, jadi sebenarnya seperti tadi kita sampaikan juga, harusnya di umur-umur 12, 13 itu kita sudah mulai mengajarkan ini loh, untuk laki-laki kamu harusnya sudah tahu tentang ada produksi yang ini. Iya. Kenapa? Karena laki-laki itu berbeda dengan perempuan. Karena kemudian kita itu juga nantinya ke depan harus melakukan hubungan seksual dengan perempuan. Iya. Untuk kemudian kita tuh beregenerasi dengan baik, mempunyai keluarga dengan baik. Itu kan sebenarnya harus dimulai di umur 12 tahun. Terus kemudian kita juga harus menyampaikan bagaimana kalau hubungan seksual laki-laki dengan laki-laki itu punya Resiko. mudarat juga resiko seperti ini. Baik. Nah, itu sebenarnya harusnya dari sekolah, dan itu mungkin kita juga sudah ke beberapa sekolah sebenarnya, dari teman-teman dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota juga sudah ke beberapa sekolah. Terus terutama juga setingkat SMA juga sudah ke beberapa sekolah. Baik, Dan itu sebenarnya harus terus ya, karena kan kontinuitas nanti yang kelas 1 naik kelas 2, kelas 2 naik kelas 3, kelas 3 naik SMP, SMA. Karena ada anak baru juga gitu. Anak baru lagi. Jadi sebenarnya lebih juga ke peer to peer. Jadi istilahnya kalau kita mau kasih penyuluhan ke 200 orang kayaknya kebanyakan gitu ya. Tapi kita kasih nanti ke 40-50 orang, tapi kemudian dia juga menyampaikan ke teman-teman, minimal 1 orang 5 orang gitu. Iya. Nah, itu kan lebih efektif ketimbang kita kasih penyuluhan ke 200 orang tapi ribut gitu. Nah, itu kan lebih kurang efektif dan efisien. Ya. Atau dokter ada upaya-upaya gini nggak dari Dinas Kesehatan buat ngedorong anggota dewan, misalnya kayak kenapa nggak dimasukin aja nih sebagai kurikulum yang baik gitu dalam pendidikan tiap-tiap dari SD, SMP, SMA, supaya orang-orang pada tahu gitu tuh. Ya, muatan lokal sebenarnya. Ya, jadi muatan lokal. Ada muatan lokal itu mungkin nantinya, karena sulitnya adalah kalau di setingkat SMA memang di bawah Dinas Pendidikan Provinsi ya. Tapi setingkat di bawah SMA, SMP, setingkat SD, PAUD itu di bawah Dinas Pendidikan Kabupaten Kota masing-masing. Iya. Maksudnya kayak kolaborasi gitu antara Dinas Kesehatan sama Dinas Pendidikan kayak gitu kan. Pasti kan bisa terjalin untuk kerjasamanya itu. Kalau muatan lokal itu tergantung di masing-masing. Jadi kita harus masukkan dulu muatan lokalnya itu, nantinya kalau tingkat SMA seperti saya sampaikan tadi bisalah coba kita diskusikan. Yang sudah kita diskusikan dengan Dinas Pendidikan adalah memang dari sisi tadi penyuluhan ke tingkat SMA, SMK sederajat ya, karena memang itu di bawah Dinas Pendidikan Provinsi. Betul. Dan karena apa? Karena memang di masing-masing kabupaten kota Disdik ini ada punya Kacabdin ya, kantor cabang pendidikan yang membawahi semua SMA, SMK di masing-masing kabupaten kota. Dan mereka memang menyaut ini dengan baik sebenarnya untuk kita tuh buat penyuluhan di sekolah-sekolah masing-masing. Betul. Dan memang harusnya ini sudah ada muatan lokal. Nanti juga coba kita bicarakan kembali tentang muatan lokal, termasuk nantinya adalah tema atau ceramah yang memang sudah baku di misalnya ke penyuluh-penyuluh agama atau juga ke daerah-daerah tadi, pesantren-pesantren. Nah, itu kan harusnya juga punya muatan lokal yang juga nantinya bisa disampaikan oleh ustadz masing-masing ya. Dan ini juga sedang kita dalami kembali. Termasuk kalau dari sisi anggota dewan, mereka sangat intens sebenarnya untuk ini ya, dan memang mudah-mudahan ke depan kita juga punya media untuk penyuluhan yang terus menerus di media massa, sehingga mudah-mudahan bisa terpelajarkan lah masyarakat Aceh ini lebih, ini penyakit HIV ini seperti ini, teredukasi dengan baik dokter ya. Ya, terus penularannya seperti ini gitu. Nah, ini mudah-mudahan bisa menurunkan angka kasusnya, sehingga mudah-mudahan sebenarnya targetnya itu untuk zero penularan di 2030. Oh, ada? Di 2030 tuh zero, kayak memutus rantai gitu. Ada 3-0 istilahnya. 3-0 itu yang pertama zero kematian karena AIDS kan. Jadi kalau udah penyakit AIDS itu kalau bisa jangan meninggal. Terus kemudian zero diskriminasi yang kedua. Zero diskriminasi berarti perlakuan kita terhadap orang yang sudah kena HIV tadi kalau bisa nggak ada diskriminasi. Kemudian yang ketiga adalah zero penularan. Jadi mudah-mudahan tidak ada lagi penularan kalau memang kita tuh sudah yang pertama adalah tadi sisi edukasinya sudah
bagus. Iya. Terus kemudian dari sisi si orang yang kena HIV-nya juga dia minum obat. Baik. Berarti udah terputus mata rantainya kayak gitu dokter ya? Iya. Nggak bakal terulang lagi dia cycle seperti itu di tatanan masyarakat Aceh juga. Iya. Amin sih, berharap kayak gitu dokter ya. Udah juga khawatir karena kalau dokter analogikan tadi, per tiap hari ada orang yang terjangkit HIV di Provinsi Aceh dan itu mengkhawatirkan kalau kita nggak serius menanggapinya juga gitu. Barangkali mungkin kita yang abai ataupun kita sungkan, segan membahas itu ataupun kita terlalu mendiskriminasi mereka sehingga sulit buat kita cegah mencapai tahun 2030 tadi dengan 3-0 yang dokter maksud tadi. Kalau begitu terima kasih banyak dokter Iman Ya, sudah mampir sama-sama. ke Popcorn. 1 jam kita ngobrol-ngobrol gak terasa. Semoga tercapai tahun 2030 3-0-nya. Jadi kayak zero death tadi, zero discrimination. Satu lagi di zero apa dokter? Zero penularan. Oke, baik. Penularan juga zero ya. Terima kasih banyak dokter Iman. Sama-sama ya. Nanti balik-balik lagi ya. Ya insyaallah. Tidak dengan peningkatan angka dong. Iya. Dengan Yang edukasi yang lebih penting. Itu dia dokter. Terima kasih banyak dokter sekali lagi. Sama-sama ya.